Seorang sahabat duduk bersama Nabi Muhammad SAW, terus nanya, ya Rasulullah, waktu saya ini untuk berdoa, yang saya pakai untuk sholawat, enaknya berapa banyak? Seorang sahabat duduk bersama Nabi Muhammad SAW, terus nanya, ya Rasulullah, waktu saya ini untuk berdoa, yang saya pakai untuk sholawat, enaknya berapa banyak? Nabi SAW mengatakan, terserah kamu, bebas. Karena judulnya ini sholawat kan mendoakan Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasulullah mengatakan, terserah kamu, bebas. Sahabat berkata, ya Rasulullah, kalau seperempat waktu doa saya khusus untuk sholawat gimana? Rasul SAW menjawab, bagus, bagus. Tapi kalau kamu tambah, lebih bagus. Bebas, terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah, lebih bagus. Sahabat dibilang kalau ditambah lebih bagus, nggak ngomong udah cukup seperempat ya Rasulullah, nggak begitu. Karena sahabat radhiyallahu anhum pengen yang terbaik. Maka mengatakan, wahai Nabi SAW, bagaimana kalau 50% waktu doa saya gunakan untuk sholawat padamu? Maka Nabi menjawab, terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah, lebih bagus. Sahabat kembali berkata, kalau begitu Rasulullah, 3/4 saya gunakan untuk sholawat, sisanya untuk doa. Rasul mengatakan, terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah, lebih bagus. Udah 3/4, Nabi SAW masih mengatakan, kalau kamu tambah, lebih bagus. Maka sahabat ngomong, udah kalau begitu saya gak akan doa minta apa-apa. Semua waktu doa saya akan gunakan 100% untuk sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Apakah Rasul mengatakan jangan begitu? Enggak. Rasul bersabda, idzan, kalau begitu apapun yang menjadi keinginan di hatimu, apapun itu diberi oleh Allah Ta'ala, wa yughfar laka dzambuk, dan dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor satu yang disodorkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah apapun yang menjadi hammu, keinginanmu diberikan. Pengen rumah, pengen motor, pengen mobil, pengen istana, pengen A, pengen Z, apapun akan diberikan. Artinya apa? Dengan sholawat kamu akan gapai hajat duniamu, dan hajat akhiratnya apa? Wa yughfar laka dzambuk, dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Dia di dunia akan diberi banyak nikmat, di akhirat pasti dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mukmin kalau mengamalkan amalan yang diperintahkan Allah, dicontohkan oleh Nabi, diajarkan oleh ulama, maka amalan itu akan menjadi kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itulah pahalanya mukmin kalau amal soleh. Dengan solatnya dia akan dapat rezeki di dunia, dan dia akan selamat nanti di akhirat, dan dapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang diajarkan. Jadi apapun urusan duniamu, gunakan amalan akhirat. Kalau bisanya sholawat, sholawat. Bisanya puasa, puasa. Bisanya istighfar, istighfar. Bisanya sodakoh, sodakoh. Itu ada orang-orang yang kalau pengen beli mobil, dia sedekah mobil. Ditanya, kamu pengen beli mobil kok sedekah mobil? Gimana maksudnya itu? Al jaza' al jinsil amal. Balasan itu sesuai bentuk amalnya. Lah hajat saya beli mobil. Nah, sementara saya mobil yang saya inginkan harganya 1 miliar. Nah itu saudara saya butuh mobil, harganya cuma 50 juta. Ya udah, saya senengkan dia 50 juta. Kelihatannya ikhlas ini ya. 50 juta, tapi itu ada pamrih lillah, pamrih karena Allah. Ya Allah, tolong berkat saya, tolong dia, tolong hajat saya. Yang begini betul atau salah? Betul. Kenapa? Siapa mewujudkan hajat seorang mukmin, maka Allah akan wujudkan 70 hajatnya. Allah akan wujudkan hajatnya. Ini namanya menggapai hajat dunia dengan amalan sodakoh, amalan akhirat. Dunianya dapat, akhiratnya dapat lebih banyak lagi. Ada lagi yang modal doa. Ini kan nggak punya duit, ya modalnya doa. Tiap malam pengen punya mobil, dia doakan semua orang yang dia ingat pengen beli mobil, didoakan tanpa dia ngasih tahu. Ya Allah, fulan kasih mobil. 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 Dia nggak sempat minta buat dirinya. Sibuk doakan orang terus. Ya Allah, fulan belikan mobil. Ya Allah, fulan belikan mobil.
Akhirnya malaikatnya ngomong, ya udah kamu juga dapat yang sama. Walakam mithluh, kamu juga dapat yang sama. Kamu juga akan diberi mobil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia memikirkan orang banyak, mendoakan orang banyak. Ini lewat doa untuk mendapatkan hajat dunianya. Nah, kalau ternyata hajat dunianya itu tidak untuk kepentingan akhirat, itu masalah lain. Misal dia beri mobil, ternyata untuk berbangga-banggaan, maka itu nanti mobilnya nggak menjadi mobil akhirat. Tapi kalau dia beli mobil ternyata untuk mengantarkan mertuanya, untuk mengantarkan orang tuanya, untuk menyenangkan anak istrinya, untuk menyenangkan tetangganya yang kalau setiap hari ini pergi nggak ada tumpangan pengajian, jalan kaki capek, oh yo ngaji bareng sama saya, naik mobil. Ini namanya mobil walaupun wujudnya mobil, tapi ini kendaraan akhirat, karena semua tujuannya adalah ukhrawi, tujuannya adalah akhirat. Sampai di sini jelas? Ibu-ibu kok tertegun semua, kenapa nih? Bu, jelas ya Bu? Jadi cara menggapai hajat dunia itu mudah atau susah? Mudah, nggak ada yang susah. Kalau masalah dapat nggak dapat itu bukan urusan kita, betul? Dapat nggak dapat itu urusannya siapa? Allah, karena yang ngasih Allah. Kadang-kadang sama Allah nggak dikasih, yang diminta dikasih lebih. Boleh saya kasih contoh? Bu, boleh saya kasih contoh? Ibu doa, ya Allah, berkat sholawat saya ini, beri saya rumah. Sekian tahun saya ikut mertua, ingin rumah sendiri. Sama Allah nggak dikasih. Setahun nggak dikasih, 2 tahun nggak dikasih, 3 tahun, udah 3 tahun doa nggak dikasih, 4 tahun nggak dikasih, tahun kelima mertua meninggal. Ternyata rumah mertua itu besarnya luar biasa. Rapat ini anak-anaknya mertua dan mengatakan karena masing-masing udah punya rumah, dah ini rumah ini untuk kamu saja Mas, ya biar nanti ibu senang, ayah senang di alam sana karena anaknya semua udah punya rumah. Yang belum punya rumah cuman kamu. Saya mau nanya Bu, enak gak Bu? Jadi pilih mana? Mertua meninggal atau dapat rumah? Aneh-aneh ibu-ibu. Kok terus mertua meninggal, jangan begitu ya. Enggak, ini cuma contoh ya, contoh bisa terjadi semacam itu.